Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati bid-din, 'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kajian kitab kita secara rutin, yang mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal kita nanti di hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkenaan dengan pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah ibadah-ibadah yang disebutkan oleh beliau yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara umum. Di sini beliau akan menyinggung tentang masalah tawakal. Tawakal adalah ibadah hati, porosnya di hati, dan itu bagian dari ibadah yang nanti kita akan sebutkan, ya. Dan apabila ibadah maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan, dalilul tawakkul, dalil bahwasanya tawakal adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, beliau menyebutkan 2 ayat dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan At-Talaq ayat 3. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Kemudian ayat yang kedua surat Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan mencukupkannya, cukup baginya. Ya, nanti kita akan bahas tentang masalah ini. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu secara singkat bahwasanya tawakal bagian dari ibadah. Apabila ibadah maka tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini seperti biasa saya bawakan 2 penjelasan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang pertama dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kemudian yang kedua ada Syekh Shalih Sindi hafizahullah taala. Kata beliau di sini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, apa yang dimaksud dengan tawakal? Kita mungkin bertanya, sudahlah tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu tawakal? Apabila antum mengetahui makna tawakal, maka akan mengetahui hakikatnya secara benar. Dan itu dilihat dari definisi. Ya, kalau ingin mengetahui sebuah sesuatu, maka lihat definisinya, maka engkau akan melihat hakikatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, at-tawakkul 'ala syai' al-i'timadu 'alaihi. Bertawakal terhadap sesuatu artinya menyandarkan kepadanya, menyandarkan
kepadanya, yaitu tawakal. Ya, dalam bahasa Arab at-tawakkal seperti ini, saya menyandarkan seperti ini. Itu dalam bahasa Arab. Wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala, adapun bertawakal kepada Allah maksudnya adalah apa? Kalau antum memahami makna definisi ini, antum akan mengetahui tawakal yang sesungguhnya. Antum kalau mengetahui definisi ini, antum akan bisa membedakan mana yang tawakal yang syar'i, yang benar-benar tawakal, dan mana yang berpura-pura tawakal. Kata beliau, ini maksud tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, wa huwa min tamamil iman wa alamatihi. Yakni beriktimad, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kifayatan wa hasbah, ya, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, menyerahkan perkaranya kepada Allah, fi jalbil manafi'i wa daf'il madari, dalam, ya, untuk mendapatkan manfaat atau menangkal keburukan, untuk menggapai manfaat atau menolak keburukan. Ada yang kurang di sini, saya tambahkan. Ma'abadlil asbab, dengan disertai sebab-sebab yang dianjurkan. Itu namanya tawakal. Ya, menyandarkan, kalau sebagian ulama lain mengatakan menyandarkan hati, tidak perkaranya saja, menyandarkan hati dan perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, dalam rangka menggapai manfaat atau menolak keburukan, ma'abadlil asbab, dengan sebab-sebab yang dianjurkan atau yang disyariatkan. Dengan kalimat menggunakan kalimat sebab-sebab yang dianjurkan, berarti keluarlah koridor sebab-sebab yang dilarang. Berarti tidak termasuk tawakal kepada Allah. Orang yang menggunakan sebab-sebab yang tidak dianjurkan, ya, atau hal yang maksiat atau yang dilarang, maka dia tidak dikatakan bertawakal. Karena apa? Dengan sebab-sebab yang dianjurkan. Itu makna tawakal. Sehingga kita bisa mengetahui, ya, ada dua rukun di sini, dua poin penting dalam definisi tawakal. Ya, sebelum saya sebutkan rukunnya, saya sebutkan dulu definisi menurut Syekh Shalih Sindi, lebih umum lagi atau lebih gampang lagi. Kata beliau, tawakal adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala was-siqatu bihi wa tafwidu ilaihi. Yakni menyandarkan perkara kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, wathiqatu bihi, dan meyakini, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, wa tafwidi ilaihi, dan artinya i'timad, menyandarkan, wa tafwid, menyerahkan perkaranya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Lihat di sini kalimat wathiqah, percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah saja. Itu makna tawakal secara umum. Ya, bukan percaya diri. Sebagian orang katakan udah dia percaya diri saja. Ini ada unsur tidak tawakalnya kepada Allah. Karena manusia itu lemah. Ya, jangan sombong. Jangan bergantung kepada diri sendiri, tapi bergantung kepada Allah. Percayalah kepada Allah saja. Makanya para ulama itu membenci kalimat percaya diri. Karena apa? Tidak ada unsur tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika antum melakukan pekerjaan, aktivitas, sirbillah, percaya kepada Allah, serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kita bisa mengetahui
Dari definisi tawakal tadi ada 2 poin yang wajib harus terpenuhi ketika seorang bertawakal. Ada 2. Yang pertama adalah i'timadu qalbi, penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua, amal bil asbab, melakukan sebab-sebab ya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila 2 rukun ini ada, ya, maka dia dikatakan bertawakal kepada Allah. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak dikatakan bertawakal kepada Allah. Betul. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan menyandarkan, menyerahkan serta percaya kepada Allah Azza wa Jalla? Di sini Syekh Shalih Sindi menyebutkan pemaparan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan permisalan yang luar biasa tentang masalah menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, al-mutawakkil kal-tifli, orang yang bertawakal itu seperti bayi, seperti anak kecil yang masih polos, yang belum berumur sampai 1 tahun. Gimana keadaannya anak kecil? Kalau ya, bagaimana? Lihat di sini kata beliau, katifli kama anna tifla la yaskunu illa liwalidatih. Anak kecil, ya bayi, itu nggak bisa tenang kecuali kalau di sisi ibunya, walidatuh. Ya, fakadzalikal mutawakkil la yaskunu illa li rabbih. Dan orang yang bertawakal juga demikian, keadaannya dia tidak tenang kecuali kalau ia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah keadaan anak kecil yang mungil tadi. Tajidu anna qalbahu yusabu bil faza' wal wajal wal irtirab hatta yajida walidatah. Lihatlah anak kecil tadi yang mungil. Ya, keadaannya kita akan dapati anak kecil tersebut dalam keadaan ketakutan, malu luar biasa, ittirab, yakni grogi, ya takut secara umum, nangis, sampai dia mendapatkan ibunya, bukan bapaknya, ya, ibunya. Pertama kali yang anak kecil itu senang sama apa? Sama ibunya. Law wajada man wajada minan nas, kalau dia dapati tengok kanan, tengok kiri, enggak ada wajah ibunya, maka dia akan mencari-cari, ya, cari-cari terus dengan apa? Dengan merengek dan menangis, ya, sampai dia mendapatkan ibunya, baru tenang, baru adem, ya, enggak ribut lagi, enggak nangis lagi. Wa hadza taqribun wa illa man maqam a'dham. Inilah permisalan antara anak kecil tadi dengan ibunya dan orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa, dan jika tidak maka maqamnya lebih tinggi lagi. Fakadzalika al-qalbu la yaskun, begitu juga dengan hati, tidak tenang, ya, tidak percaya, tidak bisa menyandarkan perkara kecuali kepada Zat yang telah memberikan ketenangan dan keimanan, yaitu Rabbul Alamin, yaitu Rabb semesta alam. Itulah keadaan, ya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rukun yang pertama. Yakni apa? Rukun pertama, tafwidul amr ila Allah Azza wa Jalla, menyandarkan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah, dan ini harus ada pada diri seorang muslim yang bertawakal, adalah harus ada sebab-sebab yang disyariatkan. Kalau bahasanya kita harus ada ikhtiarnya sebagai rukun tawakal Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan sebab-sebab di sini adalah sebab-sebab yang disyariatkan, yakni yang Allah halalkan sebabnya, cara menggapaikannya, ya, bukan
dengan sebab apapun, nggak boleh. Ya, bukan dengan sebab apapun. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan menggapai sebab-sebab yang Allah haramkan, maka dia tidak dikatakan bertawakal kepada Allah. Contoh, orang kena penyakit tertentu, obatnya suruh minum bisa ular kobra. Bisa ular kobra, halal apa haram? Halal jelas. Apakah dengan dia berikhtiar dengan bisa ular kobra tersebut, walaupun katanya obat, apakah dikatakan dia bertawakal kepada Allah? Nah, dikatakan bertawakal kepada Allah? Tidak, karena dia menggapai dengan sebab-sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menetapkan rizki, tapi dia bekerja, beraktivitas dengan cara yang haram, riba misalkan, ya, dengan cara riba. Apakah ini dengan ikhtiar sehingga dia dikatakan bertawakal kepada Allah? Tidak, karena dia menggunakan dengan sebab-sebab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa tahu, ya, demikian bahwasanya sebab yang dimaksudkan adalah sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disyariatkan di sini apa? Yang dihalalkan. Tapi kita mulai dari sedikit lagi. Tadi i'timadu 'ala Allah 'azza wa jalla ma'a badlil asbab. Menyandarkan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab-sebab yang disyariatkan, ya, dalam menggapai manfaat atau menolak keburukan. Dia menggapai manfaat atau menolak keburukan dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Sekarang pertanyaan, sekarang kita contohkan. Orang ingin sembuh dari sakitnya, ya, dia menyandarkan perkara kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara sebabnya berdoa. Di antara sebab berikutnya apa? Apa? Minum obat, pergi ke dokter. Iya apa tidak? Nah, tatkala dia pergi ke dokter, kemudian minum obat dan lain sebagainya, maka di situ sebab. Tapi sebab ini tidak menjadikan dia sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata para ulama mengatakan, ada yang mengatakan masalah tawakal adalah qat'un nazar ila al-asbab ba'da fi'lil asbab. Kata para ulama, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, tawakal artinya tidak melihat ke sebab. Tidak melihat ke sebab setelah melakukan sebab. Paham apa tidak? Tawakal artinya, tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melihat ke sebab, artinya tidak menggantungkan ke sebab setelah melakukan sebab. Artinya apa? Antum setelah pergi ke dokter, ya, jangan berharap dari sebabnya, tapi berharap pada Allah. Antum melakukan pengobatan, antum pergi ke dokter, sisanya serahkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud. Paham sampai di sini? Itu makna tawakal. Sebagian orang tidak. Saya sudah pergi ke sini, saya sudah ke sini minum, kok masih belum sembuh juga? Masih belum terobati juga. Berarti dia belum bertawakal kepada Allah. Karena apa? Karena masih menggantungkan kepada sebab. Dan sebab tidak bisa mengobati. Itu hanyalah sebab. Sisanya prosesnya itu sama Allah Azza wa Jalla. Sama seperti orang ingin daftar kuliah, daftar ke sekolah. Dia sudah daftar, iya apa tidak? Sudah ikut tes, ya, dan ternyata tidak diterima. Qadarullah secara takdir. Maka kita katakan itu ada tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak bisa memberikan hasil. Yang memberikan hasil adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Paham. Tapi sebaliknya,
Ada yang sebaliknya, dan ini yang paling banyak. Mereka ini tidak melakukan sebab, dan ini adalah sebuah kesalahan yang kita akan sebutkan. Kesalahan orang-orang yang bertawakal. Tadi kita lihat menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dalam menggapai manfaat atau menolak keburukan ya. Dan dengan disertai sembah. Nah, sebagai contoh, jangan ada tersinggung kalau ada yang masuk lakukan, dan mudah-mudahan segera bertobat. Orang yang merokok, ya, yang masih merokok, dikatakan ya akhi, tak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ngapain rokok? Rokok ini isinya racun, haram, gak boleh. Kata dia apa? Sudahlah ya akhi, umur itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini hanyalah sebatang rokok. Kalau waktunya mati ya mati. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak tak orang yang seperti ini? Banyak. Tawakal, sudah umur ada di tangan Allah. Ngapain kita nikmati hidup ini katanya? Umur berapa sih? 60, 70? Ya sudah, waktunya mati katanya. Dia ngomong tawakal kepada Allah. Tetapi di lain sisi dia tidak meninggalkan sebab, yakni untuk menolak keburukan. Apakah orang yang seperti ini dikatakan bertawakal? Tidak. Karena dia tidak melakukan sebab yang disyariatkan, yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan atau menjauhi hal-hal yang bisa memudaratkan. Kita katakan pada Allah, ya sudah, kalau engkau mengatakan umur di tangan Allah, ya sudah, berdiri di rel kereta api sana. Stasiun Manggarai itu dekat, duduk situ, ada kereta, ya sudah, jangan mikir. Kenapa umur ada di tangan Allah? Pasti dia akan melakukan sebab. Pasti dia akan melakukan sebab. Nah, kenapa Anda melakukan seperti itu, melakukan sebab, kok tidak dipraktekkan ketika Anda sedang merokok? Bisa dipahami? Jadi ini rukun yang harus ada. Jika tidak ada, maka tidak dikatakan seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa huwa min tamamil imani wa alamatih. Dan tawakal adalah termasuk kesempurnaan iman. Artinya orang yang tidak bertawakal berarti tidak memiliki keimanan yang sempurna. Artinya orang yang bertawakal dialah yang memiliki keimanan yang luar biasa. Karena inilah faktor keimanan yang mendorong dia bertawakal. Wa alamati, dan termasuk tanda-tandanya. Dalilnya apa? Tadi ayat yang kita bacakan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika, ya, Allah mengatakan dengan jika kalian beriman. Jadi kalau tidak beriman tidak usah tawakal. Jadi tawakal ini merupakan ciri keimanan seseorang. Kemudian kata beliau, wa idza sadaqa al-'abdu fi i'timadihi 'ala Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahamma. Apabila seorang hamba bertawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, sadaq, jujur, benar-benar jujur dia, tidak hanya sekedar di lisan, tapi benar-benar jujur dalam tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka kafahu Allah ta'ala ma ahamma. Maka Allah akan mencukupkan segala apa yang membuat dia pusing, yang selalu ia pikirkan selama ini sampai nggak bisa tidur. Kalau dia jujur, benar-benar jujur tawakal pada Allah, ingat janji Allah, kafahu, Allah akan pasti mencukupkannya. Janji Allah, inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Dalilnya apa? Tadi ayat tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, yang menyandarkan perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jika kapan? Jika dia jujur meyakini tatkala dia bertawakal kepada Allah. Tidak hanya sekedar lisan, tidak hanya sekedar keyakinan, tapi tidak dibuktikan dengan amalan. Tapi jujur,
benar-benar dari lubuk hatinya dan diaplikasikan dengan amalan, maka Allah akan mencukupinya. Itu pasti, harus kita yakini. Jika tidak, berarti Anda tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan perkaranya, yakni akan memberikan perkaranya, akan mencukupkan perkaranya. Artinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini. Ya, jangan pesimis. Kayaknya Allah cukupin enggak ya? Kayaknya katanya. Berarti enggak yakin dia cukupin. Enggak benar-benar. Harus. Apa yang kita lakukan Allah sudah jamin, maka kita tawakal kepada Allah SWT. Ini janji Allah. Maka kalau seperti ini, kita jangan bakhil. Kita jangan mikir-mikir untuk melakukan kebaikan. Kita jangan terlalu takut dengan masa depan. Kalau orang yang takut dengan masa depan, berarti dia tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dia bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Takut gak bisa makan. Apalagi sekarang pandemi, Ustaz, PHK masal. Gimana makannya? Gimana makannya? Orang kafir aja diberi makan sama Allah. Masa kita yang sujud dan ruku tidak diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla? Pasti itu janji Allah ada. Selagi kita masih hidup, masih napas, masih berbicara, berarti masih ada rezeki. Kecuali kalau belum ada rezekinya, mati. Lihat orang yang mati itu sudah habis rezekinya, sudah habis kontraknya di dunia, maka Allah matikan. Pernah kita ceritakan di sini, ada orang yang terjebur ke sumur, jatuh ke sumur, kemudian diangkat lagi. Sebenarnya harusnya mati nih orang, cuma karena dia belum boleh mati, kecuali sampai minum susu, baru terjebur mati. Kenapa? Karena rizki orang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita jangan takut, kita jangan cemas, kita jangan goyah sampai ke hal-hal yang haram kita lakukan. Na'udzubillah. Berarti iman kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah masih belum sempurna, bahkan harus dipertanyakan kembali. Na'udzubillahi min dzalika. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Menurut orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla itu dibagi menjadi dua. Sebelum menjelaskan jenis-jenis tawakal, kita ingin sebutkan orang yang bertawakal itu dibagi menjadi dua. Ada tawakalnya orang umum, ada tawakalnya orang khusus. Ada tawakalnya apa? Orang umum, ada tawakalnya orang khusus. Tawakalnya orang umum, mau umum dulu atau khusus dulu ini? Ya, umum dulu. Tawakalnya orang umum, dia hanya bertawakal kepada Allah terhadap perkara dunia saja. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya perkara dunia saja, tidak melihat kepada yang lain. Adapun tawakalnya orang khusus, yaitu para ulama dan ahli ilmu, mereka bertawakal kepada Allah dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Perkara dunia dan perkara akhirat. Sehingga dari tawakalnya tersebut lahirlah nilai, hasil. Kelihatan semuanya. Hasil pertama dan hasil kedua berbeda jauh. Hasil pertama, tawakalnya orang umum, yakni tawakalnya orang-orang awam, manusia, yakni yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal perkara dunia, Allah cukupkan perkara dunianya. Allah cukupkan apa yang menjadi obsesinya, karena dia bertawakal kepada Allah. Janji Allah, dunia dia dapatkan, kebutuhan hidup dia dapatkan, tapi perkara agamanya tidak ada, perkara akhiratnya tidak ada. Nol. Kita dapati ada orang tajir luar
tajir melintir, punya mobil, punya kendaraan dan lain sebagainya, tapi tidak sholat, tapi nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa, alif aja nggak tahu, nggak mau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan orang yang paling jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tawakalnya hanya tawakal perkara dunia saja. Allah beri sesuai apa yang dia mau. Di perkara agama, perkara akhirat, no. Seakan-akan gak ada bedanya dia dengan orang kafir. Dan itu banyak kita lihat. Ya, ada orang Muslim, dunianya ada, tapi agamanya kita takbirkan untuknya 4 rakaat, 4 takbirat yang sholat jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada sama sekali, gak ada bedanya. Tapi berbeda dengan tawakalnya orang khusus, yakni para ulama yang menggabungkan dua perkara, perkara dunia dan perkara akhirat, sehingga kita dapati para ulama ketika sudah berkumpul sejak dunianya dapat, akhiratnya dapat, ibadahnya masih seperti anak-anak muda, masih bisa mengajarkan ilmu, masih bisa membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, sholat tahajud, sampai Allah wafatkan dalam keadaan yang bisa beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena mereka bertawakal kepada Allah dengan menggabungkan dua. Atau dia hanya bertawakal kepada Allah dalam perkara dunia, perkara akhirat Allah, maka dunianya akan mengikuti. Dunianya akan mengikuti. Dan itu janji Allah saja. Dan subhanallah, kita dapati para ulama yang masih hidup sampai umur 80 tahun masih bisa mengajarkan ilmu dengan hafalannya, mengajarkan Sahih Bukhari dengan hafalannya, hadis hanya bisa menjelaskan. Kenapa? Allah jaga agamanya karena dia bertawakal kepada Allah saja. Perkara agama, dunia ngikut, ya, dunia ngikut. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ya, barang siapa yang akhirat menjadi obsesinya, barang siapa yang akhirat akan yang menjadi obsesinya, ya, maka Allah akan berikan apa yang dia mau. Ya, kurang lebih maknanya, dunia akan mengikutinya dan dijadikan kekayaan berada di depan matanya. Dan barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, maka akan dijadikan kefakiran selalu menghantuinya. Walaupun tajir, ya, walaupun tajir. Kita lihat banyak orang-orang tajir tapi bakhil. Kenapa? Karena selalu dihantui rasa kefakiran. Nanti kalau saya sedekah ini, kira-kira bisa makan nggak ya? Kira-kira bisa ini nggak? Kenapa? Selalu dihantui kefakiran. Ya, kenapa? Itu balasan bagi mereka yang obsesinya dunia. Ya, akan dicerai-beraikan perkaranya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidaklah dunia mengambilnya kecuali apa yang sebatas yang tertulis untuknya. Ya, na'udzubillah. Ya, saya pernah melihat, ya, ada orang tajir, ya, di sebuah daerah. Itu subhanallah, masyarakat sekitarnya memusuhinya. Loh, bukan orang tajir ini malah jadi panutan, ya, ada bulan ada semua. Ini malah musuh kenapa? Saking bakhilnya luar biasa. Sampai walimah pun hanya mengundang orang-orang segelintiran lingkungannya dia saja. Subhanallah. Bisa jadi masuk dalam hadis ini, dijadikan kefakiran selalu menghantuinya. Kenapa? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah saja. Takut kere, takut miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena maka, jadilah Anda yang bertawakal kepada Allah tidak hanya perkara dunia saja, tapi perkara akhirat dan perkara dunia. Niscaya orang yang bertawakal kepada Allah azza wa jalla perkara akhirat, dunia akan mengikuti. Di antara
doa Nabi SAW adalah selalu istiqamah dalam menjalankan agama ini sampai meninggal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk tegar di dalam ketaatan kepada. Ini diantara doa sekaligus tawakal kepada Allah dalam perkara akhirat. Allah akan jaga agama orang tersebut. Allah akan berikan kekuatan sampai umur yang dimana umur tersebut kebanyakan orang sudah lemah, tidak bisa apa. Kita saksikan Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah ta'ala, ayahanda dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, sekitar umur 80-an di Madinah, sampai sekarang masih mengisi kajian Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan hafalannya. Luar biasa, umur 80, 90. Ya kebanyakan orang sudah ikut, gak tahu orang. Tapi ini masih mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan lainnya dengan apa? Bihifdzihi, dengan hafalannya. Ya luar biasa. Siapa yang bisa seperti itu kalau bukan dari penjagaan Allah Azza wa Jalla? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah selalu berada di hadapan. Jagalah Allah artinya jagalah syariat-syariat Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Jagalah Allah di waktu muda, Allah akan menjagamu di waktu tua. Ya. Ini tentang masalah tawakal antara umum dan antara yang khusus. Baik, ikhwan fillah azza wa jalla. Sini disebutkan ada 4 tawakal, saya sebutkan secara ringkas saja yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Macam-macam tawakal ada 4. Tawakal yang pertama dan ini yang tertinggi adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebutkan ini adalah termasuk tanda keimanan seseorang. Yang kedua, tawakkul sirr, tawakal yang tersembunyi. Ya, seperti bertawakal kepada mayit untuk mendapatkan, atau bertawakal kepada benda pusaka, ya, benda pusaka keris yang dikeramatkan dan sebagainya, maka dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menolak bala, maka ini ada syirik besar, orang ini bisa keluar dari Islam. Ya, kenapa dikatakan seperti ini? Karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur, ya, yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Ini adalah kesyirikan. Yang ketiga adalah at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarrafu fihi al-ghair. Bertawakal menyandarkan kepada orang lain fi ma yatasarrafu fihi al-ghair, karena orang tersebut memiliki sesuatu hal sehingga dia menyandarkan perkaranya. Ma'asyuri bi'uluwi martabatihi wa inhitati martabati al-mutawakkil anhu. Dengan harapan, dengan keadaan dia merasakan bahwasannya yang dia bertawakal kepada orang tersebut derajatnya lebih tinggi di atasnya, dan dia merasa lebih rendah, lebih hina. Ya, seperti apa? Mithlu an ya'tamida 'alaihi fi husulil ma'ash. Seperti dia menyandarkan kepada orang tersebut karena dia yang memberikan uang, memberikan upah, memberikan gaji, karena dia atasan. Kalau saya dipecat sama dia, saya makan apa? Katanya. Banyak kejadian seperti ini, banyak ya. Jadi kalau dipecat luar biasa takutnya. Kalau salat subuh berjamaah telat, tapi kalau giliran masuk kantor telat semenit, minta maaf luar biasa. Ya kenapa? Karena dia merasa rendah, karena dia bertawakal kepada orang tersebut, karena dia punya jasa, memberikan uang, memberikan gaji. Seperti ini. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Fahadha naw'un min asy-syirk al-asghar." Ini bentuk dari syirik kecil, walaupun tidak dikatakan syirik besar. Kenapa? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timadi 'alaihi.
karena ketergantungan hati, ya, kekuatan ketergantungan hati kepada orang tersebut. Maka di sini ada syiriknya, ya, ini ada syiriknya, tidak boleh seperti itu. Ya, dia benar-benar menjadikan orang tersebut bagaikan Allah Azza wa Jalla yang memberikan uang sehingga bisa melanjutkan hidupnya dia. Gak boleh seperti ini. Lantas bagaimana Ustaz sikap kita kalau kita bawahan? Apakah kita menghinanya atau gimana? Kata Syekh Muhammad Shalih melanjutkan, amma adapun law i'tamada alaihi ala annahu sabab, kalau dia menyandarkan kepada orang tersebut, yakni atasannya, dia hanyalah wasilah, dia hanyalah sebab, ya, sebab saja, jembatan saja, sarana. Wa anna Allah Ta'ala huwa alladhi qaddara dzalik, dan dia meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur semuanya, ya, lewat dia. Fa inna dzalika la ba'sa bihi, maka yang demikian tidak mengapa. Tidak mengapa, tidak hulu ini, yang tidak berlebihan. Idza kana lil mutawakkil alaihi atharun sahihun fi usulihi, apabila orang yang diharapkan tersebut mempunyai pengaruh yang benar, yang memberikan dia atasan. Tidak apa kita menghormati dia, bukan karena dia memberikan uang, tapi dia hanyalah sebab saja. Idza aradallahu syai'an hayya asbab, Allah apabila mengingat sesuatu pasti membuat sebab dulu. Ya, Allah ingin menurunkan hujan, mendatangkan awan, pasti ada sebabnya. Tidak mungkin langsung serta-merta turun hujan seperti itu. Ya, ini semua ada hikmah, bahwa ini segala sesuatu ada sebabnya. Baik, ikhwan fillah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir adalah at-tawakkul 'ala al-ghair fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkil. Bertawakal kepada orang lain fi ma yatasarrafu fihi al-mutawakkil, terhadap amalan yang sering dilakukan oleh orang tersebut, yakni orang yang melakukannya, orang yang menyandarkannya. Kalau bahasanya kita mewakilkan, ya, mewakilkan orang lain terhadap pekerjaan yang biasa kita lakukan. Itu bahasa kitanya adalah perwakilan, mewakilkan. Maka yang seperti ini boleh, ya, boleh-boleh saja, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sudah masuk waktu Isya. Jika tidak ada, kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, ya, pada kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.